Pemerintah menetapkan alokasi anggaran program makan bergizi gratis di RAPBN 2025 sebesar 71 triliun rupiah. Tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran menyebut angka 71 triliun cukup untuk memenuhi program andalan Prabowo itu di tahun pertamanya. Apa saja yang harus diwanti-wanti pemerintahan baru untuk memastikan anggaran dan program itu tepat sasaran? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Pemerintah dan tim gugus tugas Presiden terpilih menganggarkan 71 triliun rupiah di RAPBN 2025 untuk program makan bergizi gratis di tahun pertama pelaksanaannya. Bagaimana desain yang disusun agar program unggulan Prabowo Gibran itu bisa tepat sasaran, alokasi anggarannya aman bagi keuangan negara dan tidak menyisakan celah korupsi ke depannya. Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Pemerintah menetapkan alokasi anggaran program makanan bergizi gratis di rancangan APBN 2025 sebesar 71 triliun rupiah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah dan tim Prabowo Gibran telah sama-sama sepakat dengan besaran APBN 2025 yang saat ini telah masuk dalam pembahasan di DPR. Nah, pada prinsipnya beliau telah memahami dan menyetujui hal yang kemarin dibahas di dalam rapat, termasuk salah satunya terkait dengan dukungan terhadap program-program yang menjadi program unggulan, dan salah satunya tentu program bergizi gratis yang sudah dialokasikan di dalam anggaran RAPBN 2025 sebesar 71 triliun, dan tentu ada skala prioritas dan hal teknis lainnya nanti tentu akan disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan. Di hari yang sama dengan sepakatnya pemerintah bersama tim Prabowo soal anggaran makan bergizi gratis, Presiden Jokowi memberi perhatian khusus mengenai pentingnya stabilitas politik jelang pergantian pemerintah agar berjalan mulus. Jokowi bilang jangan sampai ada turbulensi politik. Hal itu disampaikan Presiden di hadapan menterinya saat sidang Kabinet Paripurna soal ekonomi di Istana Negara. Pada kesempatan itu, Prabowo sebagai presiden terpilih pun duduk bersebelahan dengan Presiden Jokowi. Yang harus menjadi perhatian kita yaitu stabilitas politik. Ini penting agar jangan sampai ada turbulensi politik, agar transisi dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik, itu yang selalu dilihat oleh dunia internasional. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Silvester Matutina menyebut data penerima makan bergizi gratis masih dikumpulkan dan harus dirancang secara matang untuk pengawasannya. Namun perkiraan ada sekitar 84 juta penerima manfaat dengan prioritas pembagian tahap awal yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tapi sudahkah ada rencana teknisnya, detailnya untuk berapa orang misalnya di tahun pertama, di mana saja secara lebih rinci? Ya, yang kita terakhir ya, ini data kan masih berbeda-beda nih antara data di Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, termasuk Kementerian Kesehatan. Tapi intinya itu
yang kita inginkan itu 84 juta penerima manfaat ya. Terdiri dari ibu hamil, bayi, anak SD, TK, SMP, SMA, bahkan sampai pesantren. Tapi kembali lagi nanti kita lihat memang benar-benar mana yang lebih mendesak gitu loh. Jadi kita juga tidak mau akhirnya program ini menyasar kaum yang gizinya sudah cukup baik ya, terutama di perkotaan dan kota besar. Jadi intinya kembali lagi kita mencoba yang 3M yang terluar, ya kan, terasing dan terbelakang lah, itu yang di luar. Pertanyaan yang kemudian muncul, bagaimana keuangan negara di tengah masih banyak program prioritas pemerintah lainnya yang juga menelan dana besar. Pembangunan Ibu Kota Nusantara misalnya. Lembaga Riset Independen Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF mewanti-wanti, maksimalisasi defisit seperti yang dilakukan pemerintah saat ini dapat berisiko terhadap bertambahnya akumulasi utang negara. Selain itu, pembentukan badan atau kementerian lembaga butuh waktu tak sebentar dan dikhawatirkan pula alokasi 71 triliun rupiah tidak habis terserap di 2025. Ingin maksimalisasi defisit ya dari PDB. Tapi resikonya nanti akumulasi daripada utang kita totalnya itu akan bertambah. Karena di tahun 2024 kita sudah berhasil di bawah 2,3% PDB, which is defisitnya itu sekitar 37-38%. Jadi kalau kita lebarkan defisitnya ke 2,82, maka total akumulasi utangnya itu yang akan menambah. Jadi ada risiko memang. Tentu saja yang saya kira mungkin secara teknis perlu dipikirkan bagi pemerintahan baru, pembentukan badan ataupun kementerian lembaga baru itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya, melihat pengalaman dari dulu ada Menko Maritim Invest, ada kementerian yang lain, itu butuh waktu sekitar 6 bulan lah begitu. Jadi saya khawatir bahwa alokasi sebesar 71 triliun tidak akan habis ya di tahun 2025. Pemerintahan Prabowo Gibran harus memastikan anggaran program makan bergizi gratis sampai tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Tak lupa selain anggaran harus aman bagi keuangan negara, jangan sampai dengan anggaran yang besar itu ada celah bobol terjadinya praktik korupsi dalam pelaksanaan program unggulan Presiden terpilih. Friska Clarissa, Ganiar Febrian, Kompas TV, Jakarta.